teladan yang benar. Kolose 3 ayat 21. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Anak-anakmu akan melihat siapa dirimu melalui tingkah lakumu daripada nasihatmu. Keteladanan itu lebih utama daripada nasihat, dan perbuatan lebih nyata daripada perkataan. Jangan jadi seperti orang Farisi yang perkataan tidak sejalan dengan perbuatannya. Titus 1 ayat 9. Dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasehati orang berdasarkan ajaran itu dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Itu sebabnya banyak anak-anak yang menentang orang tuanya, sebab mereka melihat contoh yang ada dari keteladanan kehidupan yang nyata dari orang tuanya. Titus 1 ayat 10. Karena sudah banyak orang hidup tidak tertib, terutama di antara mereka yang berpegang pada hukum sunat. Dengan omongan yang sia-sia, mereka menyesatkan pikiran. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ketidaktertiban dalam keteladanan telah merusak tatanan kehidupan anak-anak jasmani maupun juga anak-anak rohani. Sebab mereka kehilangan pegangan, kehilangan figur dalam hidupnya, yang membuat proses regenerasi menjadi kacau karena citra diri, karena figur dari orang tua rohani maupun orang tua jasmani rusak dan tidak patut dicontoh. Efesus 6 ayat 4. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Bangunlah keteladanan yang baik dan indah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Maka kita akan melihat kebahagiaan anak cucu kita. Segala kegagalan anak-anak kita kebanyakan bukan karena mereka bodoh dan malas, melainkan karena mereka tawar hati untuk bertindak dalam hidupnya. Ada yang sulit untuk menikah, bahkan ada yang sulit maju dan berkembang. Imamat 19 ayat 32. Engkau harus bangun berdiri di hadapan orang ubanan, dan engkau harus menaruh hormat kepada orang yang tua, dan engkau harus takut akan Allahmu. Akulah Tuhan. Anak-anak muda yang baik, mari akhiri pencitraan yang buruk tentang orang tuamu. Hormati mereka apa adanya. Maka segala kegagalan yang kamu alami akan diubah Tuhan. Itu menjadi suatu keberhasilan dan kesuksesan. Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kepada siapapun, baik anak-anak jasmani maupun anak-anak rohani, selaku orang tua, beranilah dan rendah hati untuk memohon maaf atas segala keteladanan yang keliru selama ini. Saudara, biarlah kita belajar menjadi orang tua yang baik, yang memberi teladan yang baik. Tidak ada salahnya meminta maaf. Tidak rendah kalau kita meminta maaf kepada orang lain. Kalau itu harus untuk membuat suasana, untuk membuat kebaikan bagi semua orang. Jangan lagi merasa bahwa anak yang harus selalu meminta maaf kepada orang tua. Tetapi biarlah orang tua pun bila perlu meminta maaf atas kekeliruan-kekeliruan yang dilakukannya, atas kesalahan atau ketidakteladanan yang telah terjadi. Tidak ada salahnya kita meminta maaf kepada mereka, supaya keadaan hati mereka, mungkin ada trauma-trauma di dalam hatinya, itu bisa dipulihkan. Dan rancangan Tuhan akan terjadi dalam hidupnya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Tuhan baik, tetap percaya Tuhan, adakan yang terbaik bagi anak-anak kita, bagi keluarga kita. Haleluya. Amin.